Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala asyrafil anbiya wal mursalin khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wastanna bi sunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Yang bermaksud, dan betapa banyaknya ayat-ayat, yakni tanda dan bukti kebesaran Allah, ayat atau bukti bagi keesaannya, ayat dan bukti bagi sifat sempurnanya yang ada di beberapa langit dan yang ada di bumi, yang mereka manusia selalu sentiasa melaluinya, melihatnya, memperhatikannya, tapi malang, sedangkan mereka memalingkan diri daripadanya.
Surah Yusuf ayat 105. Kesimpulan penting daripada ayat tersebut, bumi, langit, dan isinya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ianya sebagai ayat, tanda, bukti bagi keesaannya, bagi kekuasaannya, keadilannya, kasih sayangnya, ya bagi sifat kemahaannya dalam semua sifat-sifat yang ada dimilikinya. Manusia melihat, menyaksikan itu semua. Tiap pagi menyaksikan matahari terbit di timur, petang hari terbenam di barat. Setiap saat mengetahui, merasai perubahan cuaca dan iklim. Setiap hari melihat dan menikmati pelbagai jenis buah-buahan dengan pelbagai jenis warna, bentuk, rasa. Setiap saat melihat pada dirinya penuh dengan keajaiban. Yang semuanya itu tanda-tanda yang Allah bentangkan di hadapan mereka. Malangnya mereka memalingkan diri. Malangnya semua itu tidak memberikan impak yang baik bagi mereka. Sedangkan paling tidak Allah bentangkan ayat-ayatnya dalam ciptaannya ini ada dua tujuannya. Paling tidak ada dua. Yang pertama, Allah hendak menunjukkan, memperlihatkan kepada hamba-Nya akan kebesaran kekuasaannya. Dalilun ala azamati qudratih. Keagungan, kebesaran kekuasaannya. Bahwa dia maha kuasa. Maha bijaksana. Maha mencipta. Dan maha lain. Karena di sana penuh keajaiban. Syaratnya dikaji dan dipelajari. Bila seseorang sudah dapat melihat dan sudah merasai akan kebesaran Allah dengan hatinya melalui ciptaannya, mudahlah bagi hamba tersebut untuk menundukkan dirinya, memperhambakan dirinya terhadap Dia semata. Mudahlah baginya untuk selalu kata sami'na wa ata'na terhadap segala arahan. Sama ada arahan berupa perintah atau arahan berupa larangan. Karena tahu dan sedar serta merasai kebesaran keagungannya. Pada masa yang sama, tahu, sedar, dan merasakan kelemahan dirinya. Itu pertama.
Allah hendak menunjukkan kebesaran keagungan kuasa. Tujuan kedua, ayat-ayat yang Allah tunjukkan dalam alam ciptaannya, Allah hendak memberitahu kepada kita betapa sempurnanya anugerah nikmat yang Ia berikan. Dalilun ala kamali ni'amih. Bukti kesempurnaan nikmatnya. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan. Dari segi warnanya, kepelbagaian bentuk buah-buahan. Belum lagi bermacam-macam rasanya, belum lagi bermacam-macam manfaatnya. Allah benar-benar memperlihatkan kepada kita. Seakan-akan Allah kata, kamu nampak ke tak nampak. Bahawa nikmatku yang aku berikan pada kamu untuk keperluan hidup kamu begitu banyak. Sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Coba kenapa alam dicipta seperti ini? Kenapa matahari seperti itu? Kenapa bulan seperti itu? Kenapa air seperti itu? Allah nak tunjukkan kesempurnaan nikmatnya. Orang yang telah mengetahui, menyadari, sekaligus merasakan betapa sempurnanya nikmat yang Allah anugerahkan padanya, mudahlah baginya untuk bersyukur. Hamba sebut tak reti hendak komplain. Tak reti hendak mengeluh. Sesuatu nikmat yang selama ini dianggap kecil dan remeh, setelah memahami hakikat ini, nikmat yang dahulunya dianggap remeh, sekarang dilihatnya begitu besar, begitu sempurna, sehingga pandai menghargainya. Bermakna dengan memahami ciptaan Allah, kita nampak, merasakan keagungannya, mudah bagi kita untuk tunduk. Memahami kesempurnaan nikmat Allah, merasakan akan kesempurnaan nikmatnya, mudah bagi kita untuk syukur. Syukur disertai dengan rasa tawaduk, tunduk dan khusyuk. Tunduk yang diterjemahkan melalui, dizahirkan melalui syukur. Gabungan dua sifat yang menyatu pada seorang akan membolehkan seorang hamba itu menjadi manusia yang sempurna di hadapannya. Ingat, surah Yusuf ayat 105 itu hendaklah selalu dirujuk, direnungkan sama oleh kita. Itu sindiran yang keras daripada Allah. Bahasa awamnya, Yusuf 105 ini, di bahasa awamnya, seakan-akan Allah berfirman kepada kita, wahai manusia, kamu kan dah nampak ayat-ayat kepada aku dalam apa yang kamu nampak, apa yang kamu lihat, di situ kebesaranku ada. Apa yang kamu rasa, di situ kasih sayangku ada. Apa yang kamu dengar, di situ kebijaksanaanku ada. Kemana saya matamu memandang? Apa saja suara yang kamu dengar? Apa yang kamu pegang, yang kamu rasa? Kamu akan dapat merasakan betapa dahsyatnya kekuasaan aku dan betapa besar nikmatku kepada kamu. Tapi kenapa kamu masih terus berpaling daripada aku?
Kenapa kamu masih kurang dapat mengenali aku? Kenapa kamu masih belum mampu memuliakan aku dengan sebenar-benar kemuliaanku? Kenapa hidupmu masih sering berpaling arah daripadaku? Keras sekali. Yang sebenarnya dengan bukti yang begitu nyata, tidak ada alasan bagi kamu untuk berpaling daripada aku. Ini ayat-ayat kauniyah yang saya kata tadi, buka saja mata, di sana ada kuasa Allah. Sekaligus di sana ada nikmat Allah. Dengar ayat suara, di sana ada kuasa Allah. Allah tunjukkan kuasanya, Allah juga tunjukkan nikmatnya. Ambil saja makan kita kunyah. Di situ Allah tunjukkan kekuasaannya, di situ Allah tunjukkan nikmatnya. Bermakna kita ini sebetulnya, di depan kita ini, terbentang setiap saatnya kuasa Allah yang maha besar dan nikmat Allah yang sempurna. Ya, Mas sekalian, alhamdulillah kita akan teruskan siri kajian kita. Tafakkur ulul albab. Dan kita akan pelajari ayat ketiga daripada ayat yang ke-27. Muka surat 29. Saya ulangi. Ayat yang ke-27. Muka surat 29 itu ada 3 ayat. Yang diambil daripada surah Yasin. Ayat yang ke-38 telah kita pelajari sama. Ayat 39 juga telah kita pelajari sebagiannya. Sekarang ayat yang ke-40. Dan saya ingatkan lagi sekali, ayat-ayat yang kita pelajari ini dan uraian yang coba kita bincangkan, yakni terhad pada kebesaran Allah dan kesempurnaan nikmatnya. 2 itu saja. Saya ulangi, ayat-ayat yang kita pelajari dalam kajian kita Tafakkur ulul albab ini 2 saja, dari 2 aspek. Satu, melihat ayat tersebut daripada aspek kekuasaan Allah, kebesaran kekuasaannya. Kedua, daripada kesempurnaan nikmatnya. Ya, contoh ketika kita bicara wasyamsu tajri mustaqiril hadalika takdirul aziz alim. Pahami, kaji, mana aspek kekuasaan Allah dalam ayat ini. Dan mana aspek kesempurnaan nikmatnya. Demikian juga wal qamara qadarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Wah, Allah Maha Kuasa. Sehingga dengan kuasanya bulan dicipta Allah sedemikian rupa. Telah ditentukan manazil-manazil. Sehingga bentuk bulan, tempat bulan. Kita lihat daripada bumi pada masa yang sama, dari tempat yang sama, akan berbeza, berubah-ubah. Maksudnya, tadi saya katakan, bila kita, katalah pukul 8 malam, setiap pukul 8 malam kita keluar rumah, lalu kita tengok ke atas, tengok bulan. Katalah malam hari ini, pukul 8 malam, tengok ke atas, tengok bulan.
Kita nampak bulan di tempat di situ bentuknya seperti ini. Nah, ambil gambar kalau perlu. Tempatnya di situ bentuknya seperti ini. Besok pukul 8 malam juga di tempat yang sama dengan semalam, kita tengok bulan yang semalam, tempatnya sudah tidak berada di tempat yang semalam, bentuknya pun sudah berubah. Lusa demikian juga. Sepanjang 1 bulan. Tempat dan bentuk bulan kita lihat dari bumi di tempat yang sama berubah-ubah. Manazil. Dan itu kuasa Allah. Sekaligus ia nikmat yang terbesar bagi kita. Pada zaman Nabi, ya mas sekalian. Sahabat pun sudah berfikir seperti itu. Sehingga tergerak hati mereka bertanya pada Rasulullah. Dan kisah ini dirakamkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa yas'alunaka, dan mereka, wahai Muhammad, umatmu bertanyakan kepada engkau. Mereka kaummu, umat Muhammad bertanya pada engkau. Allah tahu dan Allah cintakan. Apa pertanyaan mereka? Anil ahillah. Bertanya tentang anak-anak bulan. Ahillah daripada hilal. Maknanya mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa bulan itu sentiasa berubah-ubah bentuknya tiap malam? Tempatnya pun berubah-ubah. Daripada kecil, besar-besar, separuh, bulan, kemudian kecil-kecil lagi. Kenapa tidak macam matahari yang kita lihat sentiasa bulat? Tengok pagi hari bulat, tengah hari bulat, petang hari bulat, semalam bulat, minggu lepas bulat. Kenapa bulan berubah-ubah? Tengok. Bentuk bulan yang berubah-ubah, bertukar-tukar tempat setiap malamnya. Mendorong sahabat ingin tahu pasal apa. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berkaitan bersifat astronomik. Ya, itu pertanyaan astronomi. Tapi kerana pengetahuan tentang astronomi pada saat itu mungkin belum diperlukan sangat oleh mereka, maka jawaban yang Allah berikan apa? Qul, Muhammad, beritahu mereka. Katakan, oh kalau kamu nak tahu kenapa bulan berubah-ubah bentuknya tiap malam, dia itu dibuat macam itu, dicetaklah macam itu. Mawaqitu linnas. Itu adalah alat untuk mematapkan waktu bagi manusia. Mudah kamu menentukan waktu. Oh, ini tanggal 1. Oh, tanggal 2. Oh, 3, 4, 5. Oh, itu bulat 15 lah tu. Orang yang celik huruf ke, orang yang buta huruf ke, tahu tanggal apa? 15. Tengok bulan bulat. Oh, tanggal 1. Tengok, oh tanggal 2. Untuk menentukan waktu. Tanggal 1 lalu. Ini apa? Oh, ini mana sudah tukar bulan. Ini bulan baru ini. Daripada Muharram, Indah Safar ini. Tukar. Dan mereka tahu. Wal haji, dan untuk menentukan masa ibadah haji. Bila wukuf. Ya, wukuf 9 hari bulan dah. Tanggal 9. Untuk menekan tanggal 9 Dzulhijjah, kena menetapkan satunya bila. Bila dah tetapkan, setelah kita 1 Dzulhijjah, tahulah yang tanggal ke-9 bila.
Sehingga berubah. Beza dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi tidak berubah. 1 Januari dengan 15 Januari, coba apa bezanya? Kita tak tahu apa beza 15 Januari dengan 1 Januari. Dengan 30 atau 29 Januari. Bagi yang celik huruf saya yang boleh tahu. Hari ini berapa ya? Hari ini 7. Mana nih? Kalender kata 7. Esok 8 dah. Yang celik huruf yang tahu menjawabnya. Hari ini 1, hari ini 2, esok. Tapi kalau berpandukan anak bulan, ima yang celik huruf ke, yang buta huruf tahu jawab. Hari tanggal berapa ya? Itu 7 lah sebab bulan separuh. Masya Allah. Dan untuk menekan ibadah haji. Tengok, antara pertanyaan dengan jawaban kan macam tidak match. Tidak sambung. Mereka tanya tentang kenapa bulan itu berubah-ubah. Bentuk dan tempatnya. Itu pertanyaan mereka. Dan pertanyaan ini yaitu berkaitan dengan ilmu astronomi. Tapi jawabannya bukan jawaban kaitan dengan ilmu astronomi. Tapi jawabannya, tak, itu untuk memudahkan kamu menentukan waktu. Bulan, hari keberapa. Nah, kan tidak. Kenapa ya antara pertanyaan dengan jawaban macam lari. Ya, jamaah sekalian, salah satu di antaranya ilmu astronomi pada waktu itu belum diperlukan sangat. Karena Allah terus tunjukkan manfaatnya. Gini. Bentuk bulan yang bermacam-macam itu, Allah tunjukkan apa manfaatnya bagi kita. Allah tunjukkan aspek nikmatnya. Sehingga kamu bulan. Sedangkan yang mereka tanyakan ini lebih kepada sebetulnya tentang kuasa Allah. Dan Allah tidak menjawab tentang kuasanya. Sekarang kita sudah tahu kedua-duanya. Dengan bentuk yang berbeza-beza, itu menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa. Dan kuasanya luar biasa. Seperti mana kita tahu sekarang katalah. Bentuk bulan yang berubah-ubah tiap malam. Di tempat yang berbeza-beza tiap malam kita lihat dari bumi. Ya, itu disebabkan karena fase bulan itu bergantung. Fasa-fasa bulan itu bergantung pada posisi bulan terhadap matahari. Di mana posisi bulan terhadap matahari, itu akan menentukan bentuk bulan, sabit ke, separuh ke, bulat ke. Kita lihat daripada bumi. Pada fasa bulan, ini katalah, bulan, bumi, dan matahari berada sejajar umpamanya. Bulan, bumi, matahari. Dari lurus. Kita di tengah. Bumi di tengah. Belakang ada bulan, depan kita mati. Ya, bulan pastilah penuh. Bulat. Tapi ketika bulan kata Allah sejajar dengan kita. Ibarat buat soft. Kita menghadap matahari. Ini kita, bumi, ini bulan. Menghadap matahari. Karena posisi bulan itu sebelah kita, bulan nampak kelihatan separuh saja. Tanggal 7 mungkin. Ketika bulan berada di tengah, bumi, bulan, matahari. Ya, bulan nampak kecil. Bulan sampai kecil. Biasanya tanggal 29 atau tanggal 30. Atau bahkan menutupi keseluruhan sinar matahari yang sepatutnya menyinari kawasan bumi tempat tinggal kita. Jadi mana-mana sinar matahari yang tertutup oleh bulan sehingga tak sampai ke tempat bumi, berlaku gerhana. Dan ini kuasa Allah yang luar biasa. Bentuk bulan yang berbeza itu yakni disebabkan oleh posisi bulan terhadap matahari. Karena posisi bulan terhadap matahari
dengan bumi kita ini sentiasa berubah-ubah. Kadang sejajar, kadang di antara kita dengan matahari, kadang di belakang kita, kadang di sebelah kanan atau kiri kita. Dan itulah yang Allah katakan dalam ayat ini. Sehingga ada manzil-manzil untuk memudahkan kita menentukan waktu. Karena adanya gerak bulan, yang bulan juga berrotasi, berpusing pada paksinya. Bulan pula juga berevolusi, mengelilingi bumi. Maka bulan yang berputar pada paksinya berotasi dan bulan pusing melalui matahari, sehingga memungkinkan cahaya matahari tertutup oleh bulan. Memungkinkan cahaya matahari tertutup oleh bulan sehingga tidak sebagai dan tak sampai pada kita. Ketika matahari bulan sebelah kiri, sebelah kanan kiri kita, ibaratnya lah, ya mana kita hanya nampak separuh yang terang. Mudah-mudahan dapat dipahami itu. InsyaAllah yang belajar astronomi tahu itu. Dan ini kuasa Allah. Kita tidak pernah dilibatkan. Sekaligus Allah memberitahu kita apa ya? Nikmatnya. Nikmatnya kita boleh tentukan waktunya. Itu belum lagi pengaruh bulan terhadap bumi. Ketika bulan baru lahir, namanya anak bulan. Ketika bulan nampak separuh, tanggal 7 atau tanggal 8. Ketika bulan purnama, bulan. Ketika bulan separuh lagi, tapi separuh yang kedua. Yang pertama, suku yang terakhir. Itu punya kesan yang luar biasa terhadap makhluk yang ada di bumi kita. Subhanallah. Sehingga bulan kadang-kadang jauh karena bulan mengelilingi kita ini jam silam tidak apa ya istilahnya. Ya tidak bulat sungguhlah, Bulan berevolusi mengelilingi kita ini tidak bentuk bulat, sehingga kadang-kadang jauh tempatnya pada kita, kadang-kadang dekat daripada kita. Dan itu punya kesan yang luar biasa. Itu kerja Allah, kuasa Allah, sekaligus memberikan nikmat yang besar bagi kita. Ingat, orbit bulan mengelilingi bumi tidak dalam bentuk bulat sempurna. Tapi ya sebenarnya ada berbentuk apa dipanggil? Agak elips. Berbentuk elips. Yang mana satu bagiannya saja berhampiran dengan bumi, sebagainya lain tidak. Ya, boleh katakanlah jarak purata bulan dengan matahari, dengan bumi kita. Jarak purata bulan dengan kita ni, secara purata lah. 382.900 kilometer. 382.900 kilometer. Itu purata. Tapi kadang-kadang bulan ini sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Sehingga karena sangat dekat dengan kita, ya mas sekalian, nampak besar. Bulan nampak besar. Yang waktu itu jarak kita dengan bulan hanya 363.300 kilometer. Dekat. Sedangkan biasanya 382.000. Ini tinggi 362.000. Dekat. Dipanggil perigi kan. Bulan, posisi bulan ketika sangat dekat dengan kita, namanya perigi. Dan itu pengaruhnya sangat hebat sekali pada planet bumi. Pengaruhnya kepada gelombang air laut luar biasa. Ketika dia sangat dekat dengan kita. Suatu saat bulan akan sangat terasa jauh daripada kita. Sangat jauh.
Masa dekat itu 16% kelihatan lebih besar daripada biasa. Shear gravity-nya pun lebih kuat. Kadang-kadang begitu jauh sekali posisi bulan daripada kita. Yang waktu itu jaraknya jadi 405.500 km. Sangat jauh pada bumi. Dipanggil apogee. Dan itu juga memberi kesan. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan bulan kadang sangat dekat posisinya dengan kita, kadang jauh, kadang di sebelah kanan, kadang di belakang, kadang di depan kita? Pertama, itu kuasa Allah. Allah menunjukkan kuasa kepada kita dan kita melihat itu. Kita hanya kata, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di posisi manapun bulan ini, kita lihat kepada bumi. Sama sebelah kita atau belakang kita atau depan kita, semasa ia dekat atau sejauh, mempunyai kesan yang luar biasa kepada kita yang tinggal di bumi. Dan kesan itu adalah nikmat besar daripada Allah buat kita. Inilah nikmat yang Allah berikan secara percuma. Tidak melalui usaha kita. Kita tak ada campur tangan sama sekali. Subhanallah. Bila kita tengok itu pun tak ada orang yang merasa dibiarkan oleh Allah. Tidak ada orang yang merasa tidak diberi nikmat oleh Allah atau orang yang kurang nikmatnya, kurang rezekinya. Yang ada hanya subhanallah, yang ada hanya kurang syukurnya. Orang yang saja melihat nikmat-nikmat yang besar ini, jemaah sekalian, tidak akan merasa tidak diberi nikmat. Tidak ada yang merasa nikmatnya sikit dan kurang. Tidak akan merasa rezekinya sikit dan serba kekurangan. Sebaliknya, bila orang sentiasa melihat nikmat besar ini, akan sentiasa merasa kurang syukurnya. Dan orang yang sentiasa merasa kurang syukurnya, itu orang yang baik. Sementara orang yang tak baik, sentiasa merasa kurang rezekinya. Itu tak baik. Dan tahukah kita, posisi bulan yang berubah-ubah di depan matahari dan juga kita ini, perubahan itu nikmat yang besar Allah buat kita. Nikmat besar dalam pengertian, dalam arti kata, tanpa itu kehidupan kita menjadi huru-hara. Ya, bahkan kita tidak mampu hidup sempurna. Katakanlah bulan sentiasa posisi dia, kata sentiasa berada di antara kita dengan matahari. Katakanlah sepanjang masa bulan ke tempatnya, position dia berada bumi dan matahari tak berubah-ubah sepanjang masa. Rusak, jangan tatanan kehidupan di muka bumi rusak. Atau katalah posisi bulan sentiasa di belakang kita. Purnama aja sepanjang hidup. Kehidupan kita menjadi tak sempurna. Atau posisi bulan sentiasa dekat dengan kita. Sangat dekat. Tak pernah jauh. Maknanya, ia sentiasa perigi dengan kita. Rusak jiwa kita. Anda bayangkan, kalau bulan katakanlah bulan itu, posisinya tetap berada di antara bumi dan matahari. Sehingga, sebagian besar sinar matahari yang sepatutnya sampai pada kita siang hari, tak sampailah. Karena tertutup. Maknanya berlaku gerhana matahari. Nak tunggu matahari, sinar matahari malam hari, tak mungkin. Kita di belakangnya. Nak tunggu siang hari kita dapat sinar matahari, tak mungkin. Karena bulan sentiasa menghalang. Mampu kita hidup. Gerhana matahari, apalagi gerhana total, yang beberapa minit baca, itu pun Masya Allah,
Tumbuh-tumbuhan tiba terkejut, dia fikir sudah malam. Binatang-binatang terkejut, tiba-tiba malam, dia sudah mau tidur. Lah, rupanya masih siang. Anda bayangkan. Sehingga dalam kurun yang lama, sepanjang hayat, kita tidak pernah mendapat sinar matahari. Hancur kan kita? Inilah nikmat besar. Dan nikmat besar ini Allah berikan pada kita secara percuma. Nikmat besar dalam arti kata, tanpa nikmat ini, menurut sunatullah, kita binasa. Itu maksud nikmat besar. Nikmat ada dua. Nikmat Allah secara umum terbagi dua. Satu nikmat besar, satu nikmat kecil. Nikmat yang besar, yakni nikmat-nikmat Allah pada kita, yang menurut sunatullah, kita tak boleh hidup tanpa dia. Oksigen itu nikmat besar. Pusingan bulan, bumi, matahari, itu nikmat besar. Tanpa ini, kita mati. Murahnya Allah pula. Nikmat yang besar ini kita tidak disuruh oleh Allah untuk mengusahakannya. Allah bagi kita percuma. Sementara nikmat kecil, yang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, yang menurut sunatullah, hakikatnya kita boleh hidup tanpa nikmat tersebut. Apa contohnya? Jam tangan, kasut, kereta, rumah. Itu nikmat kecil ya Mas Yan. Kecil dalam arti kata, menurut sunatullah kita boleh hidup tanpa itu. Tok nenek moyang tak ada kereta boleh hidup. Tak ada rumah boleh hidup. Nah, karena yang nikmat kecil, Allah kata kalau kamu nak, carilah. Berusahalah. Kita pun berusaha. Lalu Allah bagi. Tapi ingat, jika kita telah berusaha mencari nikmat yang hanya nikmat kecil, jangan salah faham ya, semua nikmat Allah itu besar. Kecil maksud saya tadi, menurut sunatullah kita boleh hidup tanpa nikmat itu. Orang boleh hidup tanpa kereta. Kalau kita nak kereta, carilah Allah kata. Tapi bila kamu tak dapat kereta, tak punya rumah, janganlah mengeluh. Karena kamu hanya tidak mendapatkan nikmat kecil yang kamu masih boleh hidup. Kamu masih, Allah kata, kamu masih aku berikan nikmat yang besar-besar. Yang tanpanya kamu tak boleh hidup. Kan kamu masih dapat bekalan oksigen. Jantung kamu kan masih berfungsi. Matahari kan masih terbit daripada timur. Coba kalau itu ditarik oleh Allah. Katakanlah, wahai manusia, kamu nak nikmat? Ya, ya Allah. Nak kereta? Ya. Allah bagi percuma. Kereta percuma, pakaian percuma, banglo percuma, kasut percuma, beg tangan percuma. Kalau kita nak itu, duit banyak percuma. Karena kita nak itu. Lalu Allah kata, okey, boleh aku bagi. Tapi nikmat yang besar, yang misalnya aku bagi kamu percuma, yang kamu tak syukur, aku tarik balik ya. Sila ya Allah, tarik balik. Allah tarik balik bukan semua. Tarik balik oksigen saja. Coba, siapa yang mampu hidup? Dengan wang ringgit yang berbilion. Dengan kendaraan kereta kebal yang dimiliki. Bukan kereta biasa. Keretanya pun kita kebal di rumah. Bukan rumah biasa, rumah besi. Boleh hidup tanpa oksigen. Allahu Akbar. Suatu Allah suruh kita melihatnya, memandang nikmat yang besar-besar. Bila nikmat besar, kita merasa sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Sangat-sangat dijaga oleh Allah. Sehingga kita tidak sesaat pun merasa diabaikan oleh Allah. Kita akan selalu merasa diberi kecukupan oleh Allah. Sehingga tak ada ruang untuk mengeluh. Tak ada ruang untuk merasa kurang nikmat, kurang rezeki. Yang ada hanya merasa kurang syukur. Ini tidak. Nikmat yang besar Allah bagi percuma tidak disyukuri. Mengeluh karena tak dapat itulah, tak dapat ini. Pelik tak manusia ini? Wal kalau Allah tahan, selama ni kamu tak sedar ya, aku bagi nikmat kamu, jantung kamu mengepam-pam darah itu,
Itu kehendak aku, kata Allah. Itu nikmat besar. Tanpa itu kamu mati. Dan kamu tidak ikut sama. Allah tidak ikut serta dengan kita untuk pastikan jantung kita pam darah. Coba kalau Allah tarik itu. Hai jantung, berhenti. Apa maknanya nikmat kecil tadi? Apa maknanya rumah banglo? Apa maknanya kereta kebal? Apa maknanya koleksi pakaian? Masya Allah. Lihat nikmat yang besar-besar ini. Kita akan menjadi hamba Allah yang sentiasa merasa kurang bersyukur. Dan tidak akan pernah merasa kurang dapat nikmat. Rezeki kurang. Akan jadi orang yang baik siapapun kita. Jamaah sekalian, selalu saya katakan, bila kita bicara tentang ayat kauniyah, memang tak akan ada habisnya. Iya. Betapa tidak ayat kauniyah memberikan kita dua pengajaran ini. Bukti kebesaran kuasa Allah dan bukti kesempurnaan nikmatnya. Macam mana nak habis bicara itu? Nah, sekarang kita kalau itu terus sajalah. Baca yang ketiga. Kalau tidak, nanti dah habis-habis. Walaupun sebenarnya sangat bermanfaat. Tolong diteruskan sini jamaah sekalian ya. Apa yang tak sempat kita pelajari di majlis yang sangat terakhir ini, tolong, saya minta tolong lagi sekali, jamaah kaji terus ayat-ayat seperti ini. Mungkin satu ayat kita memaksa masa 3 hari mengkajinya. Tak apa. Tak apa. Sesekali kita beri peruntukan masa untuk mengkaji ayat. Walaupun mungkin satu ayat kita kaji hingga 3 hari. Tak apa. Dan untuk waktu yang lain kita baca saja. Baca satu surah, baca satu juz. Tak apa. Tapi jangan baca Quran seperti itu aja. Yang penting baca hatam. Tak. Biar betul-betul hati ini terisi dengan mesej Al-Quran. Ayat yang ke-40, yakni ayat yang ketiga dalam surah Al-Yasin, surah yang ke-27 ini, ayat yang ke-27 maksud saya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah matahari itu layak, patut tak mungkin matahari akan menemui belangga dengan bulan. Dan tidaklah malam itu mendahului siang. Karena semuanya itu yasbahun, beredar di dalam falaknya. Falak maknanya garis edar, orbit. Masing-masing Allah telah tetapkan orbitnya. Falakun. Ilmu falak. Kan ada istilah ilmu falak. Ilmu falak ilmu inilah. Yang mempelajari tentang peredaran alam semesta. Ya, astronomi lah. Yang paling penting dalam ayat itu. Jamaah sekalian, ayat ini memberitahu kepada kita bahawa matahari dan bulan oleh Allah telah ditetapkan laluannya. Sehingga walaupun kedua-duanya ini nampak daripada bumi seakan-akan berdekatan, sama besar lebih kurang. Bulan purnama dengan matahari macam besar. Sebelum orang mengetahui akan hakikat ini, mungkin dia fikir matahari dan bulan ini sama besar dan sama jauhnya. Mungkin. Tapi Allah beritahu kita tak mungkin. Kedua-dua ini tidak akan berlanggar. Pertama, karena jaraknya memang sangat jauh antara keduanya. Dahlah jaraknya sangat jauh antara keduanya, kedua-duanya punya laluan tersendiri. Walaupun kedua-duanya bergerak untuk matahari tajri yang telah kita pelajari itu, karena tidak ada benda langit yang tidak bergerak. Semua benda langit ini bergerak, tidak ada yang diam.
walaupun pergerakannya tidak sama laju, tetapi pergerakan mereka bergerak ada laluan yang telah ditetapkan, dan jarak antara keduanya pun memang tidak dekat, jadi tidak mungkinlah kedua-duanya berlaga, bertembung. La syamsu yang bagi latul qamar. Ayat sini mudah kita pahami hari ini, tapi tentu tidak mudah difahami oleh mereka yang hidup pada zaman turunnya ayat ini. Karena mereka fikir bulan dan matahari itu sama besar, jaraknya sama dari tempat kita, bergerak sama. Macam mana suatu hal? Apalagi seringkali berlaku gerhana. Bayangkan. Gerhana matahari pula tuh. Kalau gerhana matahari maknanya ini berlaga nih. Ya jauh lah, tak mungkin berlaga lah. Tak mungkin pelanggar. Jarak bulan dengan matahari sangat jauh. Nah, jauh. Ini adalah nizam kauniyah. Ini adalah disiplin peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi di alam semesta ini Allah telah letakkan, telah kuat-kuasakan undang-undang jalan raya. Yang sangat ketat. Dan semua benda langit patuh. Kamu laluannya sini, tak boleh di sini. Kamu pergerakannya ke sana, tak boleh ke situ. Kamu kelajuannya di sini sekian, tak boleh lebih laju, tak boleh kurang laju. Allahu Akbar. Ditetapkan laluannya, ditetapkan kelajuannya. Subhanallah. Ya, karena semua itu taskhir, semua sakhor. Semua itu telah ditundukkan oleh Allah. Sakhorolakum. Allah berfirman. Allah lah telah menundukkan, sehingga mereka ini tidak ada pilihan. Semua perbuatan telah diprogramkan oleh Allah. Dan jumlah benda yang ada di alam semesta bukan satu. Ya, ilmu mudah memberitahu kita. Kita dengan matahari kita, namanya dalam satu solar system kan. Kita dalam satu solar system, matahari menjadi titik pusatnya, bumi, Jupiter, Mars sebagai keluarganya. Satu solar system. Di sebelah kakak kita pun ada solar system yang lain. Ada lagi yang lain, ada yang lain. 100 dipercayai 100 billion solar system. 100 billion solar system. Matahari dan kumpulan planet itu baru satu. 100 billion sistem itu bergabung menjadi satu. Gabungan dari 100 billion itu disebut galaksi. Lalu sebesar apa itu galaksi? Sedangkan nak mengukur luasnya solar system pun kita tak mampu. Tak mampu kita sampai terbang ke matahari. Ya paling-paling ke bulan. Ada orang sudah melepaskan, mengantar pesawat angkasa lepas tanpa manusia. Ya sudah sampai Mars ceritanya. Hanya kajian. Jauh ke? Ya jauh bagi kita. Tapi sangat dekat berbanding keluasan solar system. Solar system tak habis dirokai. Gabungan kumpulan daripada 100 billion solar system menjadi satu kumpulan dipanggil galaksi. Dan kita berada pada galaksi Bima Sakti. Atau mungkin bahasa jamaah, galaksi Milky Way. Luasnya mana? Subhanallah. Adakah diam? Semuanya bergerak dengan kelajuan yang tak sama dan melalui orbit laluan yang telah ditetapkan. Dan tak ada pelanggaran. Masya Allah. Sebesar apa kuasa Allah? Satu galaksi tadi dipikirkan ada 100 billion matahari. 100 billion matahari maksudnya ya. Setiap satu kan ada satu matahari.
Satu matahari atau satu bintang. Mana 100 bilion bintang menjadi satu. Dengan kumpulannya. Satu galaksi, dua galaksi, tiga galaksi, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 galaksi. 100 bilion galaksi menjadi satu kumpulan yang maha dahsyat. Disebut supercluster. Di luar sana ada supercluster, mana himpunan, kumpulan daripada 100 bilion galaksi. Jangan tanya keluasannya. Adakah mereka diam? Tak ada yang diam. Semuanya bergerak. Adakah pergerakannya sama laju? Tak sama laju. Kelajuannya tak sama. Sehingga jikalah, minta maaf, jika sekiranya lah laluan bintang-bintang ini yang berbilion jumlah ini katakanlah kelihatan, macamlah kelihatannya jaringan lebuh raya yang bersimpang siur. Ya, betul. Alam semesta ini sebenarnya kalau dinampakkan guysnya macam sarang, macam jala. Kalau dimakan, kalau jika dinampakkanlah, tapi tak ada pelanggaran. Kuasa apa itu yang ada? Allahu Akbar. Itu belum lagi setiap benda yang bergerak, ya perlu mestilah yang menggerakkannya. Mereka benda mati. Pasti ada yang bergerak. Kita yang hidup itu pun bergerak karena ada yang menggerakkannya. Karena la haula wala quwwata illa billah. Untuk menggerakkan benda yang kecil, ya perlulah tenaga. Untuk menggerakkan benda yang lebih besar, perlu tenaga yang lebih. Ya. Energi makin lebih lagi. Nak start motosikal ya mas kan? Bateri untuk motosikal kecil ya. Maklum nak menghidupkan enjin motosikal. Nak menghidupkan apa namanya ni tape recorder, ya baterinya 2 je lah. Nak nyalakan torchlight, nak menyalakan lori, menghidupkan lori, baterinya besar. Sekarang, seberapa besar agaknya energi yang diperlukan untuk menggerakkan bulan, berotasi dan berevolusi. Sebab besar energi yang diperlukan oleh bumi untuk bumi bergerak, berotasi dan juga berevolusi. Seberapa besar energi yang diberikan oleh solar system kita, bintang, matahari kita untuk bergerak dengan ahli keluarganya mengelilingi galaksi Milky Way. Seberapa besar energi yang diberikan oleh Milky Way untuk terus bergerak dan tidak diam dengan kelajuan maha dahsyat. Yang pasti semua itu di luar kemampuan kita membayangkannya. Kalau nak membayangkan energi yang diperlukan pun kita tak mampu, mampu kita membayangkan yang empunya kekuatan itu. Yang memiliki energi tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah ingin tujuan pada kita. Kedahsyatan kekuasaannya. Azamatu qudratihi. Dan energi-energi yang ada itu belum semuanya diketahui. Ini telah diakui oleh ilmu modern hari ini. Alam semesta yang begitu luas ini jamaah sekalian. Jika sini benda-benda yang ada di langit, matahari yang nampak dia lah. Planet-planet dikumpul jadi satu lah, dilonggok. Kumpul jadi satu, tak apa jarak, dilonggok lah macam kita melonggok sampah lah. Dia hanya menempati 5% saja daripada keluasan alam semesta. Saranya dilonggok ya. Dilonggok macam kita longgok sampah dan tempat. Dia hanya menempati perlu tempat 5% daripada keluasan alam semesta. Habis yang 95% itu apa isinya? Kosong. Kekosongan. Apakah makna kosong betul-betul tidak ada isinya? Rupanya tidak. Kekosongan itu sebenarnya penuh dengan energi. Sayangnya hingga hari ini, saintis-saintis yang bijak pandai itu pun
hanya meyakini kewujudannya, tetapi tidak mampu memahami hakikatnya. Karena alam semesta diisi dengan energi yang tidak diketahui hakikatnya, tapi diyakini keberadaannya. Mereka kata, dark energy. Bayangkan. Alam semesta ini rupanya dipenuhi dengan dark energy. Yang maha dasar. Yang menggerakkan segala-galanya. Nak membayangkan dark energy itu pun tak mampu, lalu mampu kita membayangkan yang empunya atau yang menciptakan dark energy. Ya, kita hanya subhanallah ma khalaqta hadza batila. Allahu akbar. Allahu akbar. Ketika kita Allahu akbar besar pun kita tak mampu membayangkan kebesarannya. Iya. Karena sebesar apapun kita bayangkan kuasa Allah masih lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Bila itu telah masuk dalam hati kita, pasti akan membuat kita rasa kecil, dhaif. Sehingga tak berani kita kata tidak bila dipanggil oleh Allah. Tak berani kita kata nanti, ya Allah sibuk tahu. Tak akan berani. Allah kata hayalah solat, mainlah solat dahulu. Ya Allah nanti dululah. Tak berani. Kalau kita tahu siapa diri kita yang dipanggil ini dan siapa dia yang memanggil. Semakin kita memahami betapa dahsyatnya kuasa yang ia miliki, semakin dapat memahami betapa kerdil dan lemahnya diri kita. Sehingga mudah kita mematuhinya. Ini tidak mungkin matahari dan bulan berlaga karena masing-masing betul pasti bergerak betul, tapi masing-masing telah ditetapkan orbitnya, jaraknya pun tak sama, sangat jauh. Apa ini bermakna tempat yang lain ada? Tidak ada. Kalaupun ada, ya tidak ada. Tidak kurang berarti lah. Ada pelanggaran planet, itu biasa. Tapi jamaah sekalian, ini semua hanya bersifat sementara. Maksud saya, teraturnya alam semesta seperti sekarang. Matahari dengan pergerakannya, bulan di tempatnya, bumi di sini, sentiasa jaga jarak, harmoni sehingga terciptalah kehidupan yang harmoni di bumi. Ini hanya bersifat sementara. Ya, bersifat sementara. Kenapa saya katakan bersifat sementara? Ya, karena di dalam ayat yang lain, ya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita. Di dalam ayat yang lain Allah memberitahu kita bahwa suatu saat bulan dan matahari ini oleh Allah akan dilagakan, bertembung. Jika ayat ini kata bahwa bulan dan matahari tidak akan bertemu, tak akan bertembung, tetapi di dalam ayat yang lain Allah memberitahu bahwa bulan dan matahari suatu saat akan berlaga. Akan berlaga. Saya tunjukkan ayatnya ya mas sekalian. Mari kita lihat ayatnya. Macam mana nanti kita nak menjawab ayat yang nampaknya berlawanan ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah surah 75. Surah 75. Ayat yang ke-9. Surah 75 ayat yang ke-9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya pendek saja ya. Allah berfirman di dalam surah 75, surah Kiamat ayat yang ke-9, wa jumi'asy-syamsu wal qamar. Wa jumi'asy-syamsu wal qamar. Wa jumi'a dan dihimpunkan. Dikumpulkan. Bukan hanya dilagakan, kumpul. Kalau dilaga itu berlanggar. Boom. Ini kumpul, menyatu. Asyamsu, matahari. Wal qamaru, bulan. Apa ayat ni kata macam tu? Sedangkan dalam ayat surah Yasin tadi, tidak mungkinlah matahari ini akan menemui bulan. Tidak mungkinlah matahari ini berlaga dengan bulan. Karena masing-masing punya jalan, masing punya ketetapan, punya ni. Sehingga alam begitu harmoni seperti sekarang ini. Sehingga tidak mungkin ada pelanggaran, apalagi pelanggaran antara matahari dan bulan. Surah Yasin. Surah Yasin. Tetapi di dalam ayat ini, surah Kiamat, Allah kata, matahari akan dihimpunkan dengan bulan. Apa maksudnya? Maklumatnya macam bercanggah. Ini seperti mana saya kata tadi, betul, alam semesta ini dicipta Allah sedemikian rupa harmoninya, teraturnya, sehingga kehidupan di alam semesta, khasnya kehidupan manusia, dapat berlangsung dengan selesa. Berjalan dengan sempurna. Makan cukup, rehat cukup, ibadah cukup. Karena sangat teratur. Siang jadi malam, malam jadi siang. Pusing dengan sangat tuh pertukaran musim. Perputaran arah angin. Keluasan daratan berbanding keluasan lautan. Semua telah diatur. Segala keperluan ada. Betul. Tetapi Allah memberitahu kita bahawa semua ini, keadaan alam sebenarnya tidak kekal. Tidak kekal. Hanya bersifat sementara. Sebab bila tiba masanya, keadaan alam semesta, termasuk bumi kita, matahari kita, bulan kita, tidak seperti sekarang. Matahari tidak terbit dari timur, tidak terbenam di sebelah barat suatu saat. Artinya keharmonian alam semesta, kenyamanan alam semesta, keselesaan alam semesta seperti sekarang ini, ia hanya bersifat sementara. Untuk menjadi sarana dan prasarana bagi manusia menjalankan tugas ibadah kepada penciptanya. Suatu saat, alam yang sangat teratur ini akan tiba masanya untuk tidak teratur semula. Bila yang mengaturnya, menghendakinya. Maknanya rusaklah. Ya. Ya, contohnya ayat ini. Matahari bulan dilagakan. Ya, maknanya sudah kiamat lah. Itu ada kiamat. Sudah tidak lagi cerita tentang matahari terbit pagi hari itu. Tak ada lagi. Yaitu Rasul pernah bersabda, sesiapa yang ingin melihat kiamat seakan-akan melihat dengan mata kepalanya, baca surah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sujirat wa idzal isyaru ubtilat wa idzal wuhusu usirat wa idzal jibalu sujirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nabi kata, siapa yang baca surah ini lalu dipahami, dia
dapat melihat kiamat seakan-akan berlaku depan mata. Apabila matahari telah digulung. Itu terjemahan biasa. Terjemahan agak saintifik, apabila matahari telah dilenyapkan cahayanya. Itu lebih saintifik. Sehingga matahari makin malam, makin malam, makin malam. Karena sudah tidak ada pembakaran hidrogen di titik pusatnya. Sehingga panasnya tidak mampu dipancarkan luar, tapi panasnya hidrogen masuk ke titik pusatnya. Sehingga matahari makin malam, tapi size-nya makin besar. Suatu saat karena tak mampu menahan energi yang ada di titik pusatnya, perutnya, matahari meletup. Berlakulah supernova. Ini Allah ceritakan, siapa yang ingin melihat kiamat dengan mata kepala, baca dan hayati Sumah Takwir. Maknanya alam semesta tidak selamanya selesa seperti sekarang ini. Itulah. Suatu saat ia akan dihancurkan. Jadi ayat ini tidak bercanggah. Tidak bercanggah. Hanya memberi peringatan bagi kita, selagi alam semesta masih seperti ini, aku ciptakan alam selesa ini, memudahkan kamu, wahai manusia, untuk melaksanakan taklifku kepada kamu. Aku suruh kamu puasa, kamu boleh karena alam semesta masih teratur. Bila mula puasa, terbit fajar. Bila buka puasa, terbenam matahari. Dan matahari masih konsisten, disiplin. Aku suruh kamu solat, boleh. Waktu subuh, terbit fajar, hingga terbit matahari. Dan sekarang masih ada. Waktu zuhur, bila matahari sudah tergelincir ibaratnya. Dan sekarang masih berlaku. Matahari masih istiqomah. Sebab suatu hari, matahari tidak seperti itu. Bila matahari sudah tidak mau terbit di timur, katakanlah, apa gunanya kamu nak solat? Bila kamu solat menentukan waktu? Kamu tak tahu waktu, sehingga waktu solat sudah tidak ada waktu. Sudah habis waktunya. Bila kamu nak solat pun sia-sia. Nah, sekarang selagi masih ada kemudahan yang aku beri pada kamu, ya gunakan sebaik-baiknya. Itu karena suatu saat ya akan tiba masanya. Ya, akan tiba masanya alam semesta tidak seperti sekarang ini. Inilah ya mas sekalian. Dan ini luar biasa ya. Matahari Allah kata tak akan berjumpa. Iya sekarang. Tapi suatu hari bukan hanya belagar. Kumpulkanlah. Bagaimana prosesnya? Ya, saya persilakan jamaah baca banyak artikel-artikel tentang alam semesta yang sekarang sudah mudah, sangat mudah diperolehi. Ya, kalau kita mungkin ada sedikit uang, boleh beli bukunya menjadi simpanan. Dan itu asyik sekali membaca buku-buku sangat mengasyikkan. Cukup membuat hati ini tersentuh. Karena ya Allah, ya Tuhan, begini rupa-rupanya firman Tuhan. Ya, suatu hari kita akan kehilangan bulan. Begitulah bahasa mudahnya. Suatu hari kita akan kehilangan bulan. Dan itu telah disahkan. Kebenarannya, diterima sebagai kebenaran. Suatu hari. Berapa lama tak tahu. Tapi yang pasti, ia berlaku. Berapa tahun lagi, tak tahu. Melihat perangai kehidupan alam semesta seperti ini, suatu hari akan gini, dan kita akan kehilangan bulan. Kemana bulan perginya? Wallahu alam. Boleh jadi makin dekat, dan waktu itu kita sudah tidak mampu lagi mengawal bulan, menahan bulan. Graviti kita sudah tidak mampu lagi membuat bulan sehingga sentiasa akrab dengan kita. Sudah terlepas daripada itu. Dan kita maklum, dalam solar system kita ini, benda yang paling kuat gravitinya, yakni matahari. Matahari yang paling kuat graviti dia. Jadi mana-mana benda langit yang tidak tahan
tak mampu mempertahankan diri pada graviton matahari, ia akan disedutlah. Dan itu kiamat. Bila masanya, wallahu a'lam. Yang pasti bukanlah setahun dua ini. Yang pasti bukan setahun dua ini. Ya mas sekalian, jadi ayat ini memberitahu kita satu keajaiban pada an-nizamul kauni. Peraturan tata tertib yang ada di alam semesta. Sangat-sangat menakjubkan. Tiadanya cacat celah, kekurangan, kelemahan. Ada mewujudi ay halal aw naqs. Tak ada cacat celah, tak ada kekurangan, tak ada kelemahan. Wa 'ala ar-ragmi min wujudi alafil majrat. Bal mi'atal balayin min al-majrat. Wah, di alam semesta ini berwujud ribuan galaksi, bahkan biliun, ratusan biliun galaksi. Dan tiap-tiap galaksi mengandungi 100 biliun. Wa kullu majrat tahwi ala mi'atal balayin minan nujum. Setiap galaksi itu paling tidak mengandungi 100 biliun bintang atau matahari. Tapi falastadu ba'du abadan abada. Cemana bintang yang jumlahnya 100 biliun dalam satu keluarga tak ada yang belagar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah an-nizam al-kauni. Menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa Allah. Ya, sebagai contoh dalam ayat yang sederhana ini. Inna madaral qamar haulal ardi takhtalifu kulliyan an madaral ardi haula samsi. Sesungguhnya peredaran bulan mengelilingi bumi itu berbeza sama sekali dengan pusingan matahari, pusingan bumi mengelilingi matahari. Pusingan bulan mengelilingi bumi itu berbeza sama sekali dengan pusingan bumi mengelilingi matahari. La yumkin abadan ayakhnusa sodam baina syamsi wal qamar. Sehingga tidak mungkinlah bulan akan berlaga dengan matahari. Tak mungkin. Kama anal qamar yadul harakatan isyadah ta'kid. Dan ini menunjukkan bahwa semua itu berpusing dalam gerakan yang sangat-sangat biharakatin syadidatil ta'qid. Apa bahasa Melayunya ya? Bumi, matahari, bulan itu yakni bergerak dalam gerakan pusingan yang syadidatul ta'qid. Ya, sangat kompleks. Ya. Pergerakan sangat-sangat rumit dan kompleks. A very complex movement. Luar biasa. Lebih kompleks dari pusingan jam. Lebih rumit mungkin dari pusingan darah, peredaran darah dalam tubuh kita. Lebih rumit daripada pergerakan atom. Dalam molekul kita umpamanya. Tetapi Masya Allah, semuanya berjalan sangat teratur. Sebagai contoh ya, ini sekadar contoh ya, maklumat aja yang sekian ya. Cemana benda yang bergerak, kelajuan tak sama, ada yang laju, ada yang sangat pantas. Nah, tetapi tidak ada pelanggaran yang berarti. Kalau 10 benda bergerak di jalur masing-masing dan kelajuannya sama, itu senang. Tak akan berlanggar leh. Kapal terbang melakukan satu pertunjukan, fighter jet umpamanya ada 10 bergerak depan, kelajuan sama, ya memanglah tak berlanggar. Coba kalau kelajuannya tak sama dan walaupun lainnya ini garisannya telah ditetapkan dan pasti akan menyilang.
Ada yang satu motong ini, garis ke sana, potong sini. Al-qamaru yaduru haulal adi dordan kulla. Sab inuasnya yauman bisunati. Bahwasanya bulan berpusing mengelilingi bumi. Setiap kali pusingannya, yakni makan masa lebih kurang 28, 29, ya, dengan kelajuan 3.700 km sesaat. 1 jam. Sesaat. 3.700 km 1 jam. Itu bila kita lihat dari bumi ya. Kita sebagai pengamati di bumi, bulan bergerak. Untuk menunjukkan satu pusingan yang mencapai 1 bulan dengan kelajuan 3.700 km 1 jam. Ya, 29 hari lah, 29 hari lebih lah. Bumi pula berpusing mengelilingi matahari untuk menunjukkan satu pusingan, yakni 365 hari lebih suku. 365 suku hari, lebih suku hari. Kelajuannya 107.000 km 1 jamnya. Pantas jamaah sekalian. Dahlah bulan mengelilingi matahari. Satu hal, bersama bulan mengelilingi bumi. Satu hal, dengan bersama bumi mengelilingi matahari pula dengan kelajuan sangat tinggi. Wa taduru syamsu haula markazil majarrah. Matahari yang yang kita kelilingi, yang bumi kelilingi bersama bulan, itu pun tajri dalam ayat yang sebelumnya kita sebut. Mengelilingi galaksi Milky Way. Untuk memberikan satu pusingan memakan masa lebih kurang 250 juta tahun baru dapat satu pusingan. Dengan kepantasan purata 828.000 km saat. Mana nih? Dan itu telah disetkan oleh zaman azali. Sehingga kita menjadi selesa hidup. Tapi, saya ulangi sekali, tidak kekal. Ya. Kerana dalam surah kiamat tadi, Allah nyatakan suatu saat matahari akan bukan dilagani, dikumpulkan. Inilah nikmat Allah yang besar. Sekaligus inilah kuasa Allah yang tidak kecil. Yang tidak kecil. Dan kita sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilibatkan sama dalam mengatur alam yang sangat kompleks ini. Sama sekali. Pernah kita merasa dilibatkan oleh Allah untuk memastikan cili itu sentiasa terasa pedas, jambu terasa macam jambu, pria terasa pahit, pernah kita dilibatkan? Tak pernah. Dan tak merasa pun dilibatkan. Kita hanya tengok. Baja yang kita bubuh tu sama. Baja untuk cili sama. Baja untuk pria sama. Air yang kita gunakan untuk siram sama. Tanah yang kita jadikan untuk tanam dekat. Matahari yang menyinarinya untuk melakukan fotosintesis sama. Tangan yang kita gunakan sama. Kenapa ya yang itu pedas, yang itu pahit, yang itu masam, yang itu manis? Pernah kita terlibat. Saya tidak ada siapa berani mendakwa saya dilibatkan. Mana? Kita hanya tengok. Dan itu kuasa Allah. Sebab itu kalau kita tengok, jangan sampai kita tidak nampak kuasa Allah. Jangan sampai tidak membuat kita kagum. Jangan sampai kita tidak merasa itu nikmat Allah yang besar. Kalau tidak, nanti terkena surah yang Allah yang kita baca tadi. Hari-hari baca, tapi hari-hari kita nampak, tapi mu'ridun. Kita paling. Macam tak ada apa-apa. Itu bagi saya sindiran yang sangat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf yang sekalian, ini bahasa yang lebih mudah. Jangan kita merasa dekat dengan Allah. Jangan kita hanya merasa dekat dengan Allah. Merasa kagum dengan Allah hanya semasa solat.
Itu pun tidak sepanjang sholat. Mungkin masa baca Allahu Akbar aja, masa sujud, atau masa sujud, atau mungkin masa yang lain. Sedangkan waktu sholatnya beberapa jam, 1 hari 1 malam. Kalau kita merasa sangat dekat dengan Allah, nampak kuasa Allah, begitu rasa hina di hadapan Allah semasa sholat, Allah mengharapkan kita ada tetap merasa begitu di luar sholat. Apalagi di luar sholat kita punya peluang yang luas untuk melihat dengan mata kepala kuasa Allah. Itulah maksud ayat ini. Itulah ulul albab. Itulah, tak kira Anda berprofesi apa, diberi peluang. Ahli perniagaan ke, budayawan ke, seniman ke, politikus ke, cikgu ke, pekebun kecil ke, seorang driver ke, orang kaya, orang miskin, sama. Allah suruh sama. Peluangnya diberikan sama. Karena itu nantinya akan menentukan dekat atau tidaknya orang itu dengan Tuhannya. Satu di antaranya. Sehingga kita tinggal di mana sahaja. Bila mana sahaja. Dalam keadaan apapun juga. Kita sebenarnya sedang diliputi oleh kuasa Allah yang Maha Dasar. Sedang ditaburi, dilimpahi kurnia Allah yang sangat sempurna. Sehingga saya kata tadi, tidak ada ruang dalam hidup kita ini, walaupun sesaat, untuk kecewa, untuk merasa sedikit nikmat anugerah Allah, untuk merasa kurang rezeki yang Allah berikan. Sebenarnya kalau kita merasa kurang pun, merasa kurang mensyukurinya. Merasa kurang sujudnya. Dan itu matlamat yang mulia yang kita ingin capai. Ya Mas sekalian, nampaknya setelah itu saya sampaikan. Walalai saya pukul nahar, wakul fi'aliyaswakun, saya belum sempat menyampaikannya. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi segala usaha kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Al-'asrul insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.